Shalom. Ini kayak orang 5 orang ya. Shalom. Nah, begitu antusias itu baru namanya orang yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku, minggu yang lalu kita dengar khotbah dari Pak Rudi tentang perubahan hidup. Dan hari ini saya masih bicara tentang perubahan, transformasi dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang hidup harus ada perubahan, kecuali orang mati. Orang mati saja ada perubahan. Membusuk, dan akhirnya jadi tanah. Jadi debu. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, seharusnya kehidupan kita harus ada perubahan demi perubahan. Amin Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang Kristen yang hidupnya tanpa perubahan. Saya pikir apakah dia orang mati kah? Atau orang yang hidup? Kalau kita orang yang hidup pasti harusnya ada perubahan di dalam hidup kita. Dan perubahan awal waktu kita menjadi orang Kristen percaya adalah waktu Bapak Ibu menerima Yesus, berbalik kepada Tuhan. Maka hari itu juga ada perubahan di dalam hidup kita. Mari kita awali dalam kebenaran firman Tuhan, saya ambil dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Katakan diubah. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, pada saat orang itu menerima Yesus berbalik kepada Tuhan, maka saat itulah perubahan sudah terjadi. Itulah awal perubahan. Di mana perubahannya? Yaitu rohnya dimerdekakan. Manusia terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka rohnya mati. Manusia itu diciptakan dengan kemuliaan. Karena komplit roh, jiwa, dan tubuh. Tapi saat manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Maka tinggal 2 dimensi. Yaitu jiwa dan tubuh. Saudara tahu, manusia diciptakan mulia karena ada roh, jiwa, dan tubuh. Tapi begitu manusia mati, berdosa, maka rohnya mati. Binatang diciptakan hanya 2 dimensi, jiwa dan tubuh. Jadi orang Kristen kalau rohnya mati, sama dengan jawab sendiri saudara ya. Jawab sendiri. Jawab, bokeh kah ayam kah? Jawab. Nah Bapak Ibu, pada saat seseorang berbalik, saat itulah perubahan terjadi, yaitu rohnya yang mati. Rohnya yang mati dihidupkan kembali. Amin Bapak Ibu. Rohnya dimerdekakan kembali. Itulah awal perubahan orang percaya. Itulah perubahan awal dari orang percaya. Mari kita lihat di dalam, pada saat seseorang berbalik dan menerima Tuhan, maka perubahan awal yaitu ada pada roh manusia itu dihidupkan kembali. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Kamu dahulu sudah mati. Oh masih hidup. Pak Edi, masih hidup pastor. Ada orang Kristen hari-hari juga masuk gereja kok. Katanya. Yang mati apanya? Roh. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya Rasul Paulus pun berkata dulu juga dia begitu katanya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menurut kehendak daging dan pikiran kami jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan. Katakan telah menghidupkan. Coba tengok kanan kiri, ada yang masih mati? Waktu kita menerima Yesus, kita dihidupkan kembali. Roh-Nya yang mati dihidupkan kembali. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah perubahan awal orang Kristen. Kita baca satu ayat lagi, Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita diampuni dosa kita dan rohnya kita dibangkitkan kembali, dihidupkan. Itu perubahan awal yang terjadi kepada orang percaya Bapak Ibu. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Ada banyak orang perubahannya cuma di awal saja. Tetapi seberikutnya tidak ada perubahan. Alias stop. Berhenti perubahannya. Sebelum saya lebih lanjut, tadi dikatakan dalam Alkitab, orang yang mengalami perubahan, menerima Yesus berbalik, itu akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, semakin dimuliakan. Glory to glory, kemuliaannya akan semakin besar. Tetapi bagi orang yang terus hidup dalam perubahan tersebut, siapa rindu kemuliaannya semakin besar? Yang enggak angkat tangan enggak mau ya? Saya ulangi, siapa rindu kemuliaanmu semakin besar dalam? Tengok kanan kiri, jangan stop berubah. Begitu saudara cuma perubahan awal, kemuliaannya stop sampai di situ. Saya pernah khotbah bahwa kemuliaan anak Tuhan itu sampai rembang tengah hari, tahu saudara, jam 12 siang itu. Kita tidak bisa menatap matahari yang tengah hari itu. Mata kita bisa buta. Kita jangan puas dengan rembang pada waktu pagi hari. Jam 6 pagi. Masih kemerah-merahan, mata kita bisa melihat. Begitu naik jam 7, kita juga masih lihat, tapi sipit-sipit begini. Tapi begitu jam 8, jam 9, jam 10, mata kita tidak lagi bisa melihat rembang. Tidak bisa melihat cahaya matahari. Dan kemuliaan anak Tuhan harusnya sampai apa? Rembang tengah hari. Semakin hari semakin besar. Asal perubahan itu jangan berhenti. Amin Bapak Ibu. Perubahan awal. Nah banyak orang Kristen cuma awal saja berubah. Yang penting saya sudah bertobat lahir baru. Stop sampai di situ. Justru kalau stop, saudara dan saya cenderung kembali kepada hidup yang lama lagi. Tapi harus ada progres perubahan demi perubahan. Sampai kapan? Sampai perubahan itu mencapai sasaran. Sasaran perubahan kita sampai kapan? Sampai apa? Sampai serupa dengan gambarnya. Sampai serupa dengan Kristus. Kan orang nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Disempurnakan. Sampai pada kesempurnaan yang luar biasa. Menjadi sama seperti Kristus. Itu sasaran untuk kemuliaan kita itu sampai serupa dengan gambarnya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8. Setelah perubahan awal kita jangan berhenti. Jangan berhenti di situ. Kita harus terus melakukan perubahan-perubahan. Sampai pada sasaran perubahan kita, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya,
Bapak Ibu merasa sudah dipilih oleh Tuhan, amin. Karena kita sudah menerima Yesus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula menjadi, katakan menjadi. Kata menjadi itu artinya ada proses perubahan. Amin. Menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata menjadi itu proses perubahan. Amin, saudaraku. Sama dengan ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Ada proses. Perubahan-perubahan itu harus terjadi di dalam diri kita sampai mencapai sasaran serupa dengan Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Jangan stop sampai di awal perubahan. Baru kemuliaan jam 6 pagi itu. Kok stop di situ? Saudara, saya tidak suka dengan Kristen masa lalu. Dulu 5 tahun yang lalu, waktu kita pertama kali bertobat lahir baru, wah. Waktu ditanya, kok sekarang mudung, tiarap, tidak ada perubahan, bahkan cenderung mundur. Saudara dengar baik-baik, orang Kristen yang stop dengan perubahan cenderungnya pasti mundur. Cenderungnya akan kembali kepada manusia lama. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus berubah. Katakan harus berubah. Tengok kanan kiri sambil matamu tajam, harus berubah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk perubahan selanjutnya. Yang pertama, perubahan menjadi manusia baru. Menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Bagaimana kita bisa menjadi manusia baru? Kalau manusia lamanya nggak ditinggalin. Ini ada orang 1 hari, 1 malam, nyana mandi. Kira-kira baunya bagaimana ya? Nano-nano, asam, kecut, asin, rame rasanya. Wah, kira-kira orang yang duduk di sebelah betah? Cuma ndak berani ngomong saja kan sama tetangga. Siapa ini bau bangkai di sini kan? Padahal nggak ada orang mati. Lalu diberi baju baru. Nih, tak kasih baru. Tapi baju lamanya nggak ditanggalin. Orang Manado bilang cuma dirangkap. Dapat lihat tarik baru. Betul, karena dirangkap katuin. Wih, Pak Edi baju baru deh. Tapi begitu Pak Stephen duduk di sebelah. Siapa bau lain Kang? Mengerti maksud saya? Ada banyak orang Kristen seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau menjadi manusia baru karena yang lama tetap dipakai. Halo? Bagaimana kita menjadi manusia baru kalau yang lama tetap dipakai? Maka kemana-mana, di kampus kah, di tempat kerja, kita tidak membawa keharuman. Tetapi membawa yang busuk. Kiapa Kang? Kiapa Kang? Karena tidak ada perubahan. Tidak ada, tidak mau berubah. Manusia lamanya tidak ditanggalkan dan berubah menjadi manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, katakan yang dahulu, ya harus, katakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus loh Bapak Ibu.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Harus menanggalkan manusia. Itu perubahan yang harus kita lakukan setelah perubahan awal. Ada perubahan berikutnya, yaitu mau menjadi manusia baru yang lama ditinggalkan. Yang lama ditanggalkan. Kata yang lama ditanggalkan harus ada usaha dari diri kita. Amin, saudara. Harus ada kemauan di dalam diri kita. Sampai hari ini pun saya tetap mau mengenakan manusia baru. Yang lama harus tetap ditinggalkan. Kalau mulai muncul-muncul yang lama, aku tanggalkan kau dalam nama Yesus. Aku sudah pakai baju baru. Aku mengenakan manusia baru. Kolose pasal yang kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga dahulu mati oleh pelanggaran. Kok udah lewat itu. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 4. 9 dan 10. Nah ini penting nih. Setelah kita mengenakan manusia baru, jangan berhenti Bapak Ibu. Harus terus menerus dibaharui. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Katakan terus menerus. Continue. Yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bayangin sudah mengenakan manusia baru saja harus terus menerus dibaharui. Apalagi yang lamanya kalau tetap dipakai. Kapan menjadi manusia barunya? Sesudah menjadi manusia baru pun harus terus menerus dibaharui. Bagaimana caranya terus menerus dibaharui? Terus hidup di dalam Tuhan. Terus berdoa, terus baca Alkitab, terus beribadah. Supaya terus menerus dibaharui. Cenderung tidak kembali kepada hidup yang lama. Karena terus menerus dibaharui. Coba tengok kanan kiri sambil mata tajam. Terus menerus. Ning boleh berhenti. Terus menerus dibaharui. Amin. Yang kedua adalah perubahan karakter menjadi karakter ilahi atau manusia Allah. Ya. Yang kedua adalah perubahan karakter untuk menjadi manusia Allah atau karakter ilahi. Saya waktu baca tentang manusia Allah, saya pikir kok ada manusia Allah. Tapi ternyata yang dimaksud manusia Allah adalah manusia yang punya karakter Allah gitu loh. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Tetapi engkau manusia Allah, ini manusia Allah. Tetapi engkau manusia Allah jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih kesabaran dan kelemah lembutan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 10, itu orang-orang yang hidup tidak karu-karuan. Hidup yang tidak benar dengan karakter-karakter yang tidak baik. Tetapi Tuhan lewat Rasul Paulus menasehati, tetapi engkau manusia Allah kepada Timotius, jauhilah semuanya itu. Manusia Allah adalah berbicara manusia yang punya karakter ilahi. Maka disebut manusia Allah. Bapak Ibu memang tidak mudah untuk memiliki karakter Allah. Kita dari manusia yang hidupnya rata-rata tidak benar, karena Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa. Lalu kita harus memiliki karakter ilahi, karakter Allah. Itu tidak mudah. Kita harus punya usaha, kemauan untuk karakter kita diubah oleh Tuhan. Amin. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita,
Itu berbicara tentang kita harus memiliki karakter Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana kita membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita? Yaitu lewat karakter ilahi yang ada dalam hidup. Lalu bagaimana caranya karakter ilahi itu menjadi bagian dalam hidup kita? Saudara, ini penting. Karakter ilahi itu sangat berharga. Apa sih karakter ilahi? Yaitu manusia batiniah yang ada di dalam diri kita. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Karakter manusia batiniah yang tersembunyi dan berharga. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh pakai baju baru. Enggak boleh pakai perhiasan yang bagus, boleh. Tapi terlebih dahulu perhiasan untuk manusia batiniah kita. Yang di dalam. Sebab kalau di dalamnya benar, pasti di luarnya juga benar. Karakter kita juga pasti memiliki karakter yang baik. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Berarti orang yang punya karakter ilahi sangat berharga di mata Allah. Amin Bapak Ibu. Orang yang berharga kira-kira ditempatkan di tempat yang mulia atau tidak? Semakin berharga, semakin mulia. Semakin berharga, semakin mulia. Makanya orang yang hidupnya berubah akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Nah, penting sekali Bapak Ibu, manusia batinia ini harus dibaharui terus menerus. Memang manusia jasmani pasti merosot. Saya juga merosot, sekarang udah 62 ini. Saya sadar, saya merosot Bapak Ibu. Saya dulu 40 sampai 50 masih. Sampai umur 55 saya masih mampu. Tapi setelah di atas 55, saya ngomong sama istrinya, so cepat lelah kita no. Dulu habis KKR dari Kota Baku, habis KKR dari Bintauna, habis KKR dari Boroko, pulang. Nyetir sendiri lagi Bapak Ibu, nyetir sendiri. Wah, masih oke punya. Jam 2, jam 3 sampai di rumah. Besoknya masih rapat. Saudara, tapi sekarang so boleh. So tua sayang. Merosot. Tetapi manusia batiniah saya harus dibaharui dari hari ke hari. Yuk kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Secara jasmani saya merosot ini Bapak Ibu. Istri saya kadang bilang, jangan merasa masih muda. Dulu angkat galon itu, aqua galon. Sekarang baru mau so sakit di sini. Oh Tuhan. Terus istri saya, so tua sayang. Jadi sekarang kalau angkat galon, enggak boleh langsung Enggak. Saya mesti maruk sedikit pelan-pelan. Makanya istri saya, hati-hati so tua sayang, tuh tulang so koropos. Tapi ayat ini berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Sehingga karakter kita dibaharui dari hari ke hari. Jangan sampai seperti Galatia, diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Kenapa? Karena tidak dibaharui dari hari ke hari. Lewat apa? Yang pertama, lewat firman Tuhan. Perubahan karakter melalui firman Tuhan. Bagaimana karakter kita bisa berubah? Ada perubahan. Kalau Bapak Ibu taat, katakan taat kepada firman Tuhan. Kita tidak akan pernah karakter kita berubah kalau
Saudara dan saya tidak mau taat kepada firman Tuhan. Maka tidak heran dari dahulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Cuma Satria Baja Hitam yang berubah. Kitanya gak pernah berubah. Kenapa? Karena tidak taat. Yuk kita baca 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Boleh angkat tangan. Yuk kita baca ayat yang ke-17 sama-sama. 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk karakter yang baik. Kalau kita nggak pernah berubah, mungkin kita nggak taat sama firman Tuhan. Karena kita masuk, firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pantas dari dulu nggak pernah berubah. Lalu kalau ditanya, kenapa nggak Anda berubah-berubah? Istri tanya, kenapa papanya nggak berubah-berubah? Jawabannya, Tuhan Yesus nggak berubah. Haleluya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Jadi ayat ini saya rubah, tidak diskriminasi untuk anak muda. Dengan apakah seorang bapak mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan apakah seorang ibu supaya adil ya? Ya, jangan anak-anak muda saja yang dipojokin ya. Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, yaitu firman Tuhan. Supaya aku jangan apa saudaraku? Berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu. Sanggup mengubah karakter kita. Asal kita taat. Tapi kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, ya nggak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah. Berikutnya, karakter kita bisa berubah kalau Roh Kudus ada dan memimpin hidup saudara. Kalau orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu adalah karakter ilahi Bapak Ibu. Ya, Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau hidup kita oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin apa saudaraku oleh roh. Orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh roh, dia akan menghasilkan buah roh, yaitu karakter ilahi. Persoalannya kadangkala Roh Kudus memimpin kita, tapi kita nggak mau. Makanya karakternya kita nggak berubah. Roh Kudus bilang, Fani, ampuni musuhmu. Fani, ampuni temanmu yang fitnah engkau. Itu Roh Kudus bicara. Karena mungkin temanmu fitnah. Mana mungkin teman dengki iri lalu memfitnah kita. Lalu kita berkata, berhentilah dia yang bikin salah apa kita. Itu namanya kita nggak mau dipimpin oleh roh. Tapi dipimpin oleh kedagingan kita. Bagaimana berubah karakter kita. Orang Kristen yang mau dipimpin oleh roh. Roh Kudus bilang, Edi ke kanan. Tuhan di kanan, jalannya terjal, naik turun, ke kiri Jo. Oh, di sana ada istri orang lagi. Halo, mengerti maksudnya? Roh Kudus, saya mau nanya Bapak Ibu, waktu kita berbuat salah, waktu kita mau melakukan kesalahan, Roh Kudus bicara atau tidak dalam hidup kita? Persoalannya, mau nggak kita dipimpin atau tidak? Waktu kita mau dipimpin oleh Allah, buah roh nampak. Ada penguasaan diri, ada kesabaran. Amin Bapak Ibu. Dan Alkitab mencatat Roma pasal 8. Kalau kita dipimpin roh Allah, itu anak Allah. Berarti kalau kita nggak dipimpin roh Allah,
Anak siapa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, yaitu Roh Kudus, Huru besar, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, kita mematikan perbuatan karakter yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan tubuh kita matikan, maka kamu akan hidup. Sebab orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oh haleluya. Anak Allah. Kalau kita mau dipimpin roh Allah. Bukan cuma itu, waktu kita mau dipimpin roh Allah, maka karakter ilahi akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Yang terakhir, perubahan karakter kadangkala Tuhan izinkan padang gurun atau masalah. Dengar baik-baik. Kadangkala sebetulnya yang bagian terakhir ini tidak perlu kita punya masalah, kita punya padang gurun, kalau saudara mau taat sama firman Tuhan. Tapi karena kita nggak mau taat, ditegur, dinasehati, kita masih memakai manusia lama, tidak menanggalkan manusia lama, tidak memakai manusia baru, maka kadang-kala Tuhan izinkan padang gurun. Maka kadang-kala Tuhan izinkan masalah untuk mengubah karakter kita. Saya punya kesaksian. Dulu saya tugas di Kota Mobagu, ada seorang bapak pengusaha sombongnya minta ampun. Cuek bebek. Istrinya kadang-kala sampai minta ampun Pak Edi. Suami saya, perbuatannya, karakter saya sombong dan segala macam. Tapi suatu saat ada masalah. Kreditnya macet. Dan bank mengultimatum, kalau 3 bulan tidak bayar, maka rumah dan tokonya akan disita. Saudara, tiba-tiba bapak pengusaha ini datang ke rumah tanpa disertai istri. Lalu orang-orang pastori bilang, Pak silakan duduk, Pak Edi lagi di dalam kamar, saya panggil. Begitu saya keluar, dia berlutut di depan saya, Pak, peluk kaki saya. Pak Edi minta maaf, kita sombong. Kalau Pak Edi kunjungan ke rumah kita cuek, rasanya kita hebat. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Pak, tolong didoakan. Tolong minta ampun sama Tuhan. Loh, minta ampunnya sama Tuhan, jangan minta ampun sama saya. Karena dalam 3 bulan, kalau saya tidak bisa melunasi kredit saya, rumah dan toko saya akan disita. Kadang-kala Tuhan izinkan masalah padang gurun, supaya hatinya dilembutkan, supaya hatinya punya kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. Saudara, dari Mesir ke Kanaan, itu tidak perlu 40 tahun lamanya. Tapi Tuhan izinkan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk 40 tahun untuk merendahkan hatinya. Dengan maksud merendahkan hatimu dengan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kadang-kala masalah problem membentuk hati kita supaya punya kerendahan hati, karakternya. Ayat yang terakhir, Roma 8, ayat yang ke-8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi kadang-kala ada masalah problem karena Tuhan turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jangan nunggu padang gurun dan masalah baru mau berubah. Amin saudaraku. Tapi ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mau menanggalkan manusia lama. Dan saya mau mengenakan manusia baru. Aku mau taat pada firman Tuhan. Supaya karakterku hari lepas hari. Seperti Kristus. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan kemuliaan yang besar. Semakin besar. Sesuai dengan perubahan yang kita lakukan.